banget nih dapat angka 6 ya. Udah kayak mau masuk PTN susahnya. Si Bapak lagi siang-siang, lagi puasa juga ngeluh mulu. Kenapa sih Pak? Ini Bu, susah banget dapat angka 6. Jadi kalah kan mainnya. Si Bapak mah susah kalau ngomongin susah sama capek mah ya Pak. Bandingin coba sama Ibu, dari pagi masak buat sahur, terus sholat subuh, terus udah gitu siang-siang beres-beres gak keburu tidur siang, terus sekarang nih mau nyiapin buat bukaan. Kok Ibu ngeluh gitu sih? Ya Bapak, ini mah namanya bukan ngeluh, ini mah emang capek. Apalagi Ibu ngadepin kelakuan Bapak yang aneh. Aneh? Iya aneh. Kalau tidur apalagi tuh, ngigonya dapat angka 6. Gimana sih? Angka 6, please angka 6. Angka 6. Si Bapak istighfar, bangun. Kirain teh kenapa angka 6? Ih, Sugante step. Malah ngigo, bangun dulu tuh Bapak. Ih. Ya mana Bapak tahu Bu, kalau ngigok begitu kan ya, daripada Ibu tuh itu sosokan mau baik. Ada nenek-nenek jualan, nggak jualan sih, dia bawa kerupuk, tapi Ibu sosokan mau beli kerupuknya, padahal itu kerupuknya dia. Gimana sih Bu? Bu, ini teh barang-barangnya biar saya bantu bawa aja ya. Nggak apa-apa Ibu, ini juga kerupuknya saya beli aja ya. Ini punya saya, Bu. Nggak apa-apa Ibu Bawa jual kan. kebun punya saya. Dia nggak jualan ya? Aduh, ya enggak deh. Tapi kan yang namanya bantu kan nggak ada salahnya Pak. Apalagi lagi bulan puasa. Terus Ibu juga kan nggak tahu kalau ternyata dia tuh nggak jualan kerupuk. Apa juga sih ya. Tapi Pak, Ibu tuh pengen pengen ganti tas. Soalnya ya tadi tuh kan Ibu ke pengajian. Ibu pengajian tuh tasnya pada baru, pada anti air. Lah, pada anti air ya? Iya. Ibu mau juga? Diplastikin aja tas Ibu. Ya, kok diplastikin? Atuh jelek kalau kayak gitu mah. Tuh Ibu mau ikut-ikutan, tasnya masih pada bagus juga. Ih, tapi kan bagus juga nggak kayak mereka. Mereka tuh anti air. Ibu kan enggak. Assalamualaikum. Iya Pak ya. Nah, itu masih bagus Ya nanti. Allah, Bapak, Ibu. Lu bawa pulang. Kenapa sih? Iya, habis ngaji. Kenapa sih Bapak Ibu kedengaran sampai keluar ngeluh-ngeluhnya? Ini loh ibumu loh, banyak ngeluh. Tadi gara-gara nenek. Terus minta tas yang baru, anti air katanya. Si Bapak juga tuh main ludo mulu, nggak dapet angka 6. Iya Pak, Bu. Tadi tuh pas banget Nur ngaji tentang kita nggak boleh banyak-banyak ngeluh. Nih, Nur pas banget udah minta videonya sama si ustadznya. Coba nih kita tonton bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sobat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang berpuasa mengeluh, apakah pahalanya berkurang atau tidak? Ternyata orang yang ketika dia berpuasa mengeluh berarti menandakan puasanya tidak ikhlas. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah ikhlas, maka pasti beribadahnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Saat dia berpuasa, kalau udah lillah, nikmat rasanya. Dengan dia berpuasa, maka apapun yang dilakukannya, walaupun terasa berat, menahan makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, memberikan gambaran yang kuat. Karena makna puasa al-imsaku anil akli wasyurbi wal muftirat. Makna puasa itu menahan, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Bahkan ada syaratnya, kriterianya, agar ketika kita berpuasa tidak lelah, maka harus kita manage hati kita.
jangan mudah emosi, jangan mudah mengeluh. Maka diantaranya dalam Al-Quranul Karim disebutkan, bersegeralah kita menuju pahala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, yang amalannya diantaranya disiapkan untuk orang yang bertakwa. Apa saja diantaranya? Alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra wal kadhibinal ghaiz. Mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan paceklik. Bahkan yang kita maksud dalam kajian tema ini adalah wal kaziminal ghaiz, orang yang menjaga emosi. Orang kalau puasa, karena dia puasa karena Allah, maka tidak mudah dia marah, tidak mudah dia mengeluh. Apalagi mengeluh capek, mengeluh lapar. Bahkan kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, hanya dapat lapar dan haus. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan haus. Oleh karenanya saat kita berpuasa, coba kita luruskan puasa kita iman dan ikhlas. Kalau udah iman ada dalam jiwa kita, maka mudah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berpuasa tidak mudah lelah. Baca Quran lillah, tidak mudah lelah. Saat kita bekerja lillah, tidak mudah lelah. Bahkan bisa menimbulkan prestasi saat dia berpuasa. Berpuasa dengan berprestasi, bisa lihat dalam Sirah An-Nabawiyah. Ternyata disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisam bagaimana ketika umat Islam memerangi perang di antara perang Badar. Waktu itu umat Islam sedang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan Indonesia merdeka di antaranya pada tanggal 17 Agustus. Waktu itu juga berbarengan umat Islam sedang berpuasa. Termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i, pengarang kitab ketika Imam Syafi'i sedang berpuasa. Oleh karenanya janganlah mudah mengeluh, la tahzan, jangan bersedih, harapannya lillah. Insya Allah menjadi semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Pak, nggak boleh kita banyak-banyak ngeluh. Ya udah deh, nanti tas ibu kasih plastik aja ya Pak. Nah, itu dong. Biar anti air kayak yang lain. Cakep. Ya udah deh, makasih ya Nur ya. Ya udah Pak, Bu, Nur ke belakang dulu ya. Udah deh, ibu mau bikin bukaan ya. Ya, Bapak jangan ngeluh angkane mulu. nanggung nih, belum menang.